Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini yaitu tentang konsep investasi dalam ekonomi Islam. Tentunya istilah investasi sudah tidak asing bagi kita. Setiap hari kita sering mendengarnya ketika kita nonton berita di TV atau ketika kita membaca surat kabar, maka istilah ini sering kali muncul. Nah, sekarang kita bayangkan, misalkan kita mau memulai usaha. Ya, sebagai contoh misalkan usaha percetakan. Maka setidaknya kita memerlukan beberapa hal yang kita butuhkan untuk memulai usaha kita. Yang pertama, kita memerlukan barang-barang ya sebagai modal. Nah, baik itu misalkan komputer, printer atau mesin cetak, meja, kursi, alat pemotong dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, selain kita membutuhkan peralatan-peralatan tersebut, tentunya kita juga membutuhkan tenaga dan waktu ya yang harus kita korbankan untuk memulai atau merintis usaha kita ya, karena tidak mungkin ketika kita memulai usaha hari ini kita akan mendapatkan hasilnya hari ini. Mungkin kita akan mendapatkan hasil dari usaha kita mungkin beberapa hari ke depan atau bulan depan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Nah, yang ketiga, ketika kita berbicara tentang usaha, tentunya itu akan mendatangkan dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama usaha kita akan mendatangkan keuntungan. Yang kedua, mungkin juga usaha kita akan mengalami kerugian. Nah, ini sebagai ilustrasi sebelum kita memahami atau berbicara tentang apa itu investasi. Nah, maka dari sana kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa di dalam investasi itu bahwa yang pertama itu kita memerlukan modal gitu ya. Nah, modal itu bisa berupa barang ataupun jasa atau tenaga yang kita keluarkan atau waktu yang kita keluarkan. Nah, yang kedua, maka ketika kita memulai investasi, maka investasi itu membutuhkan jangka waktu tertentu ya. Untuk berjalan kemudian mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ketika kita memulai usaha atau berinvestasi maka bisa untung bisa rugi. Nah, berarti di dalam investasi itu ada yang namanya unsur risiko gitu ya. Maka ketika kita berbicara konsep investasi maka tiga hal itu pasti melekat. Yang pertama adalah modal ya, baik berupa barang ataupun jasa ataupun tenaga kita. Yang kedua adalah jangka waktu, kemudian yang ketiga adalah adanya unsur resiko di sana. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas ya pengertian investasi dari para ahli gitu ya. Nah, yang pertama itu ada pendapat dari Keynes ya. Nah, Keynes menyebutkan bahwa investasi itu sama dengan tabungan ya. Investation sama dengan saving ya, I sama dengan S. Maka dia mengartikan bahwa investasi atau tabungan itu adalah suatu kelebihan gitu ya, selisih antara pendapatan dan konsumsi gitu ya. Nah, berapa pendapatan yang didapatkan, berapa konsumsi yang digunakan, nah selisih sisa dari yang tidak pendapatan yang tidak dikonsumsi itu, maka itu adalah tabungan, saving atau investasi. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu adalah pendapat dari Charles B. Jones ya. Dia menyebutkan bahwa investasi itu adalah kesepakatan atas pembiayaan pada aset-aset yang akan dipertahankan selama beberapa periode mendatang gitu ya. Nah, ini lebih kepada investasi secara khusus ya pada masa sekarang gitu. Nah, yang ketiga, investasi itu adalah merupakan sejumlah aset atau modal yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, jadi keuntungannya itu kita dapatkan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, itu tiga pengertian investasi tentunya. Sebelum kita membahas konsep investasi dalam ekonomi Islam, maka kita bahas terlebih dahulu konsep investasi dalam ekonomi konvensional. Sebetulnya tidak banyak ya perbedaan antara konsep investasi baik itu dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional ya. Nah, dalam ekonomi konvensional ya menyatakan bahwa
ada dua hal gitu ya yang mempengaruhi investasi ya. Yang pertama itu adalah tingkat suku bunga dan yang kedua adalah marginal efficiency of capital atau MEC. Nah, suku bunga itu di dalam konsep konvensional merupakan sebuah harga yang harus dibayar untuk melakukan investasi. Misalkan ketika kita ya atau pengusaha mau memulai investasi, memulai usaha, kemudian kita mengajukan pembiayaan ke bank gitu ya. Nah, maka semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar biaya yang harus kita keluarkan untuk investasi kita gitu ya. Harga yang harus kita keluarkan untuk biaya investasi kita. Ya, karena ketika kita mengembalikan uang kepada bank tersebut, beserta bunganya semakin tinggi, semakin besar beban kita. Nah, sehingga bunga itu memiliki pengaruh yang negatif ya terhadap investasi. Ketika kita gambarkan kurvanya, maka slope-nya itu negatif ya. Ketika bunga tinggi, maka investasi itu akan berkurang. Sebaliknya ketika bunga rendah, investasi akan bertambah. Nah, yang kedua, ketika misalkan tingkat suku bunga tinggi, maka orang itu lebih suka menyimpan uangnya di bank karena lebih aman, safety gitu ya. Tidak ada resiko rugi di sana ya. Tetapi ketika tingkat suku bunga tinggi, maka orang enggan gitu ya menyimpan uangnya di bank. Mereka lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya gitu ya. Nah, jadi itu ya yang pertama ya, suku bunga. Nah, yang kedua adalah marginal efficiency of capital (MEC) ya. Apa itu MEC? Ya, MEC itu merupakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal tersebut. Ya, artinya semakin besar modal yang kita tanamkan, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah, tentunya beberapa jenis usaha berbeda-beda ya tingkat keuntungan yang akan dihasilkannya. Nah, tentunya orang itu akan lebih suka gitu menginvestasikan uangnya pada sektor-sektor yang mendatangkan keuntungan yang besar. Supaya apa? Supaya MEC-nya juga besar, tingkat pengembaliannya juga besar, keuntungan yang didapatkannya pun juga besar. Nah, sehingga berbeda dengan suku bunga, MEC itu memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi. Ketika kita gambarkan kurvanya, maka memiliki slope yang positif. Nah, lalu apa perbedaannya dengan ekonomi Islam ya? Nah, dalam ekonomi Islam ya, tentunya perbedaan yang paling mendasar itu adalah adanya filosofi dan kaidah-kaidah tentang ekonomi Islam ya, baik itu di dalam Al-Qur'an, dalam hadis maupun di dalam ijtihad para ulama atau fatwa. Nah, sehingga ini yang membedakan antara investasi dalam konsep ekonomi Islam dan konvensional. Nah, yang kedua, investasi dalam Islam itu harus terkait langsung dengan aset atau kegiatan yang menghasilkan manfaat. Nah, tentunya ketika misalkan sektor-sektor yang tidak menghasilkan manfaat atau diharamkan, maka itu tidak boleh berinvestasi di sana. Atau misalkan sektor-sektor yang bersifat spekulatif ya, tidak ada asetnya, tidak ada manfaatnya, maka itu pun dilarang di dalam Islam. Nah, yang seperti itu masuk ke dalam kategori maisir ya atau goror gitu ya. Nah, kemudian investasi pada ekonomi Islam juga kalau kita perhatikan ini dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Nah, yang pertama adalah adanya sanksi terhadap pemegang aset yang kurang produktif ya. Kemudian adanya larangan melakukan berbagai bentuk spekulasi dan perjudian. Nah, yang ketiga tingkat bunga untuk berbagai jenis pinjaman adalah 0. Nah, hal ini dikarenakan di dalam Islam bunga itu diidentikan dengan riba. Riba itu diharamkan dalam agama Islam sehingga tidak ada unsur atau pengaruh bunga itu di dalam investasi. Nah, dari konsep tadi itu mendatangkan 3 alternatif ya bagi kita selaku seorang muslim ketika kita mau memanfaatkan harta kita atau dana kita. Apakah kita akan memegang aset kita, dana kita itu dalam bentuk uang cash gitu ya, atau kita belikan atau belanjakan kepada aset-aset yang tidak produktif ya seperti tanah, rumah gitu ya.
atau kita menginvestasikan uang kita, tabungan kita kepada sektor-sektor yang produktif gitu ya. Nah, maka dari sana kita bisa lihat bahwa fungsi investasi di dalam ekonomi Islam tentunya memiliki sedikit perbedaan dengan fungsi investasi dalam ekonomi konvensional, di mana tadi fungsi investasi dalam ekonomi konvensional itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, yaitu tingkat suku bunga dan MEC gitu ya, marginal efficiency capital. Nah, maka dalam ekonomi Islam ya, ketika kita berbicara fungsi investasi, maka yang mempengaruhi investasi itu tidak ada unsur bunga di sana. Karena bunga tadi ya dianggap atau diasumsikan nol karena merupakan sesuatu yang diharamkan. Sehingga yang mempengaruhinya itu hanyalah tingkat keuntungan yang diharapkan saja gitu ya, meskipun ada sebagian ekonom muslim yang menyatakan bahwa dipengaruhi juga oleh variabel yang lain ya, yaitu variabel berupa pengeluaran terhadap biaya-biaya non produktif gitu ya. Nah, dari sini maka kita bisa jelaskan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan itu ya memiliki hubungan yang positif gitu ya terhadap investasi. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula investasi gitu ya. Nah, kemudian tadi pengeluaran lain-lain itu ya, atau aset-aset yang tidak produktif ya, atau misalkan bisa berupa pengeluaran zakat misalkan ya. Nah, maka semakin tinggi tingkat pengeluaran zakat atau aset yang tidak produktif, maka semakin besar pula tingkat investasi yang akan dikeluarkan. Nah, ini memiliki sedikit perbedaan ya dengan yang kita bicarakan tadi ya, fungsinya di dalam ekonomi konvensional di mana tidak ada unsur bunga ya yang dimasukkan ya. Hanya tingkat keuntungan yang diharapkan saja ya, sehingga pengaruhnya itu adalah positif. Nah, kalau tadi dalam konvensional, maka itu ada tarik ulur di sana ya antara MEC ya, besarnya tingkat pengembalian dari modal itu, dan tingkat suku bunga di mana MEC itu bersifat positif ya pengaruhnya, sedangkan suku bunga bersifat negatif ya. Nah, tetapi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya suku bunga, sehingga hanya tingkat keuntungan yang diharapkan saja itu yang hanya mempengaruhi terhadap fungsi investasi gitu ya. Nah, ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar gitu ya di dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang lainnya saya kira tidak ada perbedaan ya, sama saja baik itu konsep dalam ekonomi Islam ataupun dalam ekonomi konvensional. Dan ketika kita berbicara tentang konsep muamalah, tentunya muamalah itu di dalam Islam hukum asalnya itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asalnya itu adalah boleh. Artinya ketika tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang, maka itu diperbolehkan. Nah, seperti tadi ya, bunga itu diharamkan, maka itu tidak diperbolehkan. Unsur-unsur spekulatif, perjudian yang tidak jelas, goror, maka itu pun diharamkan, maka itu dihilangkan di dalam konsep-konsep investasi dalam ekonomi Islam. Demikian pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ketika ada pertanyaan yang belum dipahami, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.